Orang yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, lam yadkhulhu syaitanu, tidak akan masuk ke dalam rumah itu, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah itu, salasa layalin, 3 hari. Wa man qara'aha fi baitihi naharan, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya pada siang hari, lam yadkhulhu syaitanu salasata ayyamin, tidak akan dimasuki syaitan selama 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, dimanapun berada, malam ini saya akan membahas satu kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Sayyid Tantawi. Judulnya Tafsirul Wasit lil Qur'anil Karim. Kita akan membaca surat Al-Baqarah yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dimulai dengan membaca ta'awudz, karena membaca ta'awudz itu adalah sunnah hukumnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ta'awudz yang direkomendasikan berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini didasarkan kepada firman Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda membaca Quran, maka bacalah ta'awudz, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal membuat redaksi yang berbeda. Bunyinya a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ini didasarkan kepada ayat yang tadi dan ayat lain. Fasta'idz billahi innahu huwas sami'ul 'alim. Bahkan Imam Ats-Tsauri dan Imam Al-Auza'i berkata, ta'awudz yang terbaik adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas sami'ul 'alim. Jadi kita disunnahkan untuk membaca ta'awudz setiap kita mau membaca ayat-ayat Al-Quran atau membaca ayat di dalam salat seperti membaca Al-Fatihah atau membaca Qul dan lain-lain. Bahkan Imam Atha menyatakan membaca ta'awudz itu adalah wajib. Karena itu orang yang tidak membaca ta'awudz itu tidak diperbolehkan. Tapi Imam Ibnu Sirin menyatakan, idza ta'awwada ar-rajulu fi umrihi marratan wahidah kafa fi isqatil wujudi. Membaca sekali saja sepanjang hidupnya membaca ta'awudz, kafa fi isqatil wujudi, maka itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban. Jadi kalau hari ini saya sudah membaca ta'awudz, maka jika pertemuan-pertemuan berikutnya sudah tidak membaca, maka menurut Imam Ibnu Sirin itu sudah cukup. Saya mulai suratul Baqarah. Ai hadhihi suratul Baqarah, ini adalah surat Al-Baqarah. Suratul Baqarati atwalu suratin fil Qur'anil Karim. Surat Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tahu ada yang disebut dengan as-sab'ut tiwal, 7 surah-surah yang panjang di dalam Quran. Tapi dari 7 itu yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah. 7 itu seperti surat Al-Baqarah, Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Al-A'raf, surat Al-An'am, surat At-Taubah, digabung dengan surat Al-Anfal. Demikian panjangnya surat Al-Baqarah ini
Maka kata Said Tantawi, faqad istawraqat juz'aini wa nisfa juz'in taqriban min 30 juz'an qusima ilaiha al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ini menghabiskan juz'aini wa nisfa juz'in, 2,5 juz, hampir 3 juz dari 30 juz surah-surah di dalam Quran. Qusima ilaihal Qur'an. Saya membacanya kusima, bukan kusima. Kalau kusima itu dibagi, kalau kusima dibagi-bagi. Jadi ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, berfungsi untuk ditakfir, memperbanyak. Seperti qata'a itu memotong, kalau qata'a itu memotong-motong. Misalnya Allah berfirman di dalam Quran kasus Nabi Yusuf, "Falamma ra'aynahu akbarnahu faqatta'na aydiyahunna." Qatta'a di situ bukan memotong tapi memotong-motong. Qusima ilaihal Qur'anu, 30 juz Al-Qur'an, qusima dibagi-bagi ilaiha pada 30 juz itu Al-Qur'anu apa Al-Qur'an. Jadi surat Al-Baqarah ini surah yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Wa tablughu ayatuha sittan wa thamanina wa mi'atai ayat. Ayatnya berjumlah 286 ayat. Wakila ada yang berkata sab'un wa thamanuna wa mi'ata ayat, 287 ayat. Makanya panjang sekali. Wasumiyat bidzalika li'annaha infaradat bidzikri qissatil baqarati allati kullifa qaumu Musa bidzabhiha ba'da an qutila fihim qatilun wa lam ya'rifu qatilahu. Kenapa disebut dengan surat Al-Baqarah? Karena ini adalah satu-satunya surah di dalam Quran yang menceritakan mengenai kisah sapi betina. Karena Allah di dalam Quran di surat Al-Baqarah ini menyatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh umatnya Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Nanti kita bahas. Wa hiya madaniyatun bi ijma'il ara'i. Surat Al-Baqarah ini madaniyatun termasuk ke dalam kategori surat madaniyah. Artinya surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Karena kalau surat itu turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ketika Nabi berada di Mekah, disebut dengan surat Makkiyah. Tapi ini surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah. Wa qad ibtada'a nuzuluha ba'da hijratin Nabi ilal Madinah. Surat Al-Baqarah ini turun sejak Nabi hijrah ke Madinah. Makanya ada ulama yang berkata bahwa ayat-ayat yang pertama kali turun ketika Nabi berada di Madinah adalah surat Al-Baqarah. Sementara ulama yang lain menyatakan bukan surat Al-Baqarah tapi surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Wa qad nazzala mu'addamuha fi sanawatil ula minal hijrah. Sebagian besar dari ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah ini turun pada tahun-tahun pertama ketika Nabi hijrah ke Madinah, sudah berada di Madinah. Wastamarra nuzuluha ila qubaili wafatin Nabi bi fatratin qalilah. Bahkan surat Al-Baqarah ini sebagian ayatnya turun membentang sejak Nabi pertama hijrah ke Madinah sampai kemudian beberapa bulan sebelum Nabi wafat, bi fatratin qalilah, beberapa hari sebelum Nabi wafat, sebagian dari surat Al-Baqarah ini diturunkan. Wa kanat akhiru ayatin fil Qur'ani nuzulan minha hiya qauluhu ta'ala. Surat yang terakhir turun dari Al-Qur'an adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini adalah ayat yang terakhir turun.
yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Fadluha munasabatuha li suratil Fatihah. Sayyid Tantawi mencari munasabah. Munasabah itu mencari korelasi antara satu surah dengan surah yang lain. Misalnya apa korelasi antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah yang ada sebelumnya. Sayyid Tantawi menyatakan munasabatuha li suratil Fatihah hunaka munasabatun zahiratun bainas surataini. Ada korelasi yang jelas antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Lianna surat Al-Fatihati qad ishtamalat ala ahkamil uluhiyah wal ubudiyah wa talabil hidayati ila siratil mustaqimi istimalan ijmaliyan. Sudah jelas suratnya. Surat Al-Fatihah ini mencakup kepada hukum-hukum ketuhanan, ubudiyah ibadah, wa talabil hidayah, meminta petunjuk kepada Allah untuk diarahkan ila siratil mustaqim, pada jalan yang lurus. Tapi istimalan ijmaliyan, Al-Fatihah hanya membahas secara ringkas. Faja'at suratul Baqarati fafassalat tilkal maqasidah, maka datanglah surat berikutnya yaitu surat Al-Baqarah yang menjelaskan mengenai tujuan-tujuan pokok yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu. Itu sebabnya sebagian ulama berkata Al-Baqarah ini isinya adalah alfu khabarin, 1000 berita, alfu amrin, 1000 perintah, alfu nahyin, 1000 larangan. Wa wadzahat mashtamalat alaihi suratul Fatihah min hidayatin wa tawjihatin. Lalu surat Al-Baqarah menjelaskan hidayah-hidayah dan petunjuk-petunjuk yang secara ringkas disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, lalu dijabarkan di dalam surat Al-Baqarah. Makanya Al-Baqarah itu menjadi tebal, tidak seringkas surat Al-Fatihah. Itu kalau dicari munasabahnya. Tapi kata Izzuddin Ibnu Abdissalam, kalau memang tidak ada korelasinya, tidak perlu dipaksakan. Jadi tidak boleh takalluf bil munasabah, memaksakan diri untuk mencari kaitan antara satu surah dengan surah yang lain. Fadluha, apa keutamaan dari surat Al-Baqarah ini? Ini fadluha, keutamaannya. Waqad warada fi fadli suratil Baqarati ahaditsu muta'addidatun. Waqad warada, datang, fi fadli suratil Baqarati, menjelaskan keutamaan surat Al-Baqarah, ahaditsu muta'addidatun, hadis-hadis yang beraneka ragam. Wa atharun mutanawwi'atun, dan beberapa athar yang bermacam-macam. Minha ma ja'a fi musnadi Ahmad wa sahihi Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Hadisnya bunyinya begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitanu, tidak akan dimasuki syaitan. Itu bagian dari keutamaan surat Al-Baqarah. Rumah yang sering dibacai surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Warawa Ibnu Hibban fi sahihi an Sahal bin Sa'ad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna likulli syai'in sanaman. Ini keliru kitab saya ya.
Inna likulli syai'in sanaman. Segala sesuatu ada sanaman. Ada intinya. Ada bonggolnya. Jadi kalau kita makan jagung itu ada bonggolnya. Wa inna sanamal Qur'ani al-Baqarah. Inti dari Al-Quran itu, bonggolnya Al-Quran itu adalah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Wa inna man qara'aha fi baitihi lam yadkhulhu syaitanu thalatha layalin. Orang yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, lam yadkhulhu syaitanu, tidak akan masuk ke dalam rumah itu, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah itu, thalatha layalin, 3 hari. Wa man qara'aha fi baitihi naharan, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya pada siang hari, lam yadkhulhu syaitanu thalathata ayyamin, tidak akan dimasuki syaitan selama 3 hari. Ini keutamaan dari surat Al-Baqarah. Walaupun nanti para ulama berselisih, boleh nggak sih kita berpendapat surat ini atau ayat ini lebih utama ketimbang surat itu atau ayat itu. Misalnya As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran membahas secara tersendiri fi afdalil Qur'ani wa fadilih, ayat utama dan yang lebih utama. Ikhtalafan nasu hal fil Qur'ani syai'un afdalu min syai'in, kata As-Suyuti, para ulama berselisih, ada tidak di dalam Quran sesuatu yang lebih utama dari sesuatu yang lain. Abul Hasan Al-Asy'ari, Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Ibnu Hibban menyatakan kita tidak boleh mengunggulkan satu ayat dan mengalahkan ayat yang lain. Li'annal jami'a kalamullah, karena semuanya adalah kalamullah. Misalnya surat Yasin tidak bisa dipandang lebih utama ketimbang surah yang lain. Ayat Kursi tidak bisa kita katakan lebih utama ketimbang ayat yang lain. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Bakar Al-Baqillani, dan Ibnu Hibban. Tapi kata ulama yang lain, seperti Izzuddin Ibnu Abdissalam, kata beliau, kalamullahi fillahi afdalu min kalamihi fi ghairihi. Kalam Allah yang berbicara tentang Allah itu lebih utama ketimbang kalam Allah yang tidak berbicara tentang Allah. Faqul huwallahu ahad afdalu min tabbat yada abi lahab. Maka qul huwallahu ahad itu lebih utama ketimbang tabbat yada abi lahab wa tab. Karena qul huwallahu itu berbicara tentang Allah, tabbat yada abi lahab wa tab itu tidak berbicara mengenai Allah, mengenai kecelakaan celakanya Abu Lahab. Abu Lahab ya, ini satu-satunya nama di dalam Quran yang menggunakan kunyah itu hanya Abu Lahab. Yang lain tidak ada. Kunyah itu dimulai dengan Abu Lahab, bukan nama aslinya. Ini satu-satunya nama di dalam Quran yang menggunakan kunyah, yaitu Abu Lahab itu. Yang menarik penjelasan Al-Ghazali ketika ditanya mengenai ada tidak penjelasan satu ayat lebih utama ketimbang ayat yang lain, satu surah lebih utama ketimbang surah yang lain, itu bisa dibaca di dalam kitab Jawahirul Quran. Di dalam kitab Jawahirul Quran dinyatakan, la'allaka an taqula qad asyirtu ila tafdili ba'di ayatil Qur'ani ala ba'din. Boleh jadi kamu telah menyimpulkan bahwa saya berpendapat satu ayat lebih unggul ketimbang ayat yang lain. Wal kalamu kalamullah, padahal itu adalah kalam Allah juga. Fa kaifa yatafawatu ba'duhu ba'dan? Bagaimana satu ayat bisa mengungguli ayat-ayat yang lain? Wa kaifa yakunu ba'duhu asyrafa min ba'din? Bagaimana satu ayat lebih utama ketimbang ayat yang lain? Kata Al-Ghazali, fa'lam, ketahuilah, anna nural basirah,
Sesungguhnya jika hati nuranimu in kana la yurshiduka ilal farqi baina ayatil kursi wa ayatil mudayanat, kalau hati nuranimu tak bisa membedakan antara keutamaan beda ayat kursi dengan ayat hutang piutang, wa baina suratil ikhlas wa surati tabbat, nilai keutamaan antara surat al-ikhlas dengan surat tabbat yada abi lahab wa tab, kata Al-Ghazali, faqallid sahibar risalah, maka ikutilah pendapat dari sahibur risalah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa alladzi unzila alaihi al-Qur'an, yang kepadanya Al-Qur'an diturunkan. Apa kata Nabi? Yasin qalbul Qur'an, Yasin adalah hatinya Qur'an. Wa Fatihatul Kitabi afdalu suwaril Qur'an, surat Al-Fatihah adalah surah yang paling utama di dalam Quran. Wa ayatul kursi sayyidatu ayil Quran, dan ayat kursi adalah pokok inti dari ayat-ayat Al-Quran, menjadi pimpinannya ayat-ayat Quran. Itu Nabi sendiri yang menjelaskan. Kalau Nabi sendiri yang menjelaskan, maka boleh jadi satu ayat memang lebih utama ketimbang ayat-ayat yang lain. Jadi penjelasannya berdasarkan penjelasan Nabi, bukan berdasarkan penjelasan yang lain. Qala Al-Qurtubi, ini Sayyid Tantawi merujuk juga ke dalam tafsir Qurtubi, makanya ada untungnya kalau kita membaca tafsir Sayyid Tantawi ini seperti mengkompilasi banyak kitab tafsir. Tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Al-Kasyaf, itu banyak dikutip. Kata beliau, kata Qurtubi, wa hadhihi suratu fadluha azimun. Surat Al-Baqarah ini keutamaannya besar. Wa yuqalu laha fustatul Qur'an. Karena itu nama lain dari surat Al-Baqarah ini adalah Fustatul Quran. Fustat itu artinya menjadi tenda, menjadi payung dari Al-Quranul Karim. Itu yang dinyatakan oleh Khalid bin Ma'dan, yang menyatakan bahwa Al-Baqarah ini Fustatul Quran. Itu baru pengantar ya, kita belum masuk ke dalam tafsirnya.